Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Indonesia yang kita cintai ini tentunya adalah negara yang sangat besar, negara yang berbentuk kepulauan dan memiliki berbagai macam ciri khas. Salah satu di antaranya adalah memiliki kuliner yang sangat banyak. Kita mengetahui bahwa di antara satu daerah ke daerah yang lain, jika berkunjung ke salah satu kota, pasti ada makanan khas. Dan biasanya ini dicari oleh para pelancong, bahkan oleh turis dari mancanegara sekalipun. Ya, masing-masing kuliner di Indonesia memang memiliki cita rasa yang sangat menarik. Dan inilah yang menjadi keunikan bagi negara Republik Indonesia. Nah, ada salah satu kuliner di Indonesia yang tentunya bisa kita temui di sebagian daerah di Pulau Jawa atau bahkan di daerah-daerah yang lain. Tetapi memang kuliner ini biasanya dihidangkan dengan menu-menu yang sedikit manis dan biasanya akan disuguhkan di menu penutup hidangan atau disebut dengan dessert. Nah, menu ini atau makanan ini disebut dengan cendol. Nah, apa yang menarik dengan cendol ini? Ternyata cendol ini sama-sama diklaim dimiliki oleh negara tetangga. Salah satunya adalah negara Malaysia dan juga ada negara Singapura. Lantas seperti apa kronologis dari cendol ini? Apa memang benar cendol ini dimiliki oleh Indonesia atau dimiliki oleh Malaysia atau bahkan Singapura? Nah, ini akan kita coba kaji bersama-sama. Apakah Anda sudah makan cendol? Kalau memang belum makan cendol, makan dulu cendolnya sambil nonton video ini. Tapi sebelum makan cendol, ayo kita putar dulu intronya. Indonesia atau yang disebut dengan Nusantara di zaman dulu merupakan sebuah negara kepulauan dan salah satu negara terbesar di Indonesia. Yang terkenal dari Indonesia adalah kuliner. Ya, salah satu kuliner yang tentunya sangat menggugah selera adalah kuliner dari berbagai daerah di Nusantara. Kalau Anda misalkan berkunjung ke satu daerah ke daerah yang lain, pasti ada makanan khas atau kuliner di situ. Makanya nggak heran banyak konten kreator temanya adalah kuliner, mukbang begitu dan seterusnya. Karena ini menggambarkan bahwa betapa kayanya Republik tercinta ini dengan kuliner-kulinernya. Ya, bahkan ketika kita misalkan mampir ke daerah kalau belum mencicipi kuliner khas di situ belum sah rasanya. Nah, di antara sekian banyak kuliner di Indonesia yang menjadi bahan perdebatan hingga saat ini adalah cendol. Cendol itu adalah semacam makanan yang diolah dengan santan kemudian disajikan dengan menggunakan es batu atau dingin. Karena ketika kita menikmati cendol biasanya akan lebih nikmat di siang hari ketika panas terik matahari yang menyengat kemudian makan cendol. Karena memang cendol itu sebetulnya adalah makanan yang sudah didesain dengan makanan penutup atau hidangan penutup. Atau kalau kita sebut dengan dessert ya atau makanan penutup seperti itu. Nah, apa yang menarik dan apa yang menjadi daya tarik dari cendol ini? Ternyata cendol itu diperebutkan oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya tentu ada Malaysia, ada juga Singapura. Bahkan di beberapa daerah yang lain di negara Asia Tenggara seperti Thailand, seperti Myanmar, Vietnam bahkan ada juga cendol. Nah, di antara sekian banyak jenis cendol yang berasal dari negara yang sudah saya sebutkan tadi, memang rata-rata cendol itu adalah makanan yang manis, ya, yang diolah dengan santan, kemudian ada dawetnya di situ, kemudian disajikan dengan dingin. Nah, kemudian pertanyaan terbesarnya adalah dari mana sebetulnya asal muasal cendol ini? Benarkah dari Indonesia, ataukah dari Singapura, atau bahkan dari Malaysia lagi? Nah, mari kita bahas dari segi kronologis bagaimana asal muasal cendol itu. Nah, perdebatan cendol ini berasal dari sekitar tahun 2018 kemarin ya. Detik Food pada waktu itu merilis 50
hidangan penutup terenak di dunia. Salah satu yang terenak dari 50 daftar yang dirilis oleh Detik Food itu adalah cendol. Ya, cendol itu sebuah makanan yang enak juga ya kalau kita makan, kalau kita nikmati gitu. Karena cendol itu merupakan sebuah minuman sebetulnya ya, yang disajikan dengan santan kelapa. Nah, di tahun yang sama ada seorang food insider asal Singapura bernama Ming Tang. Apa yang dilakukan oleh Ming Tang ini? Ternyata Ming Tang ini penasaran asal cendol itu dari mana. Benarkah dari Indonesia, benarkah dari Malaka atau Malaysia atau dari Singapura? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, beliau itu kepo. Ming Tang itu kepo dan akhirnya dia pergi ke Malaka, pergi ke Malaysia pada waktu itu. Dia datang ke Malaka, kemudian membeli es cendol atau disebut dengan gula Malaka. Nah, di sana beliau bertanya kepada seorang ahli kuliner yang bernama Ivan Brem. Jadi Irfan Brem itu mengatakan bahwa cendol di Malaka atau disebut dengan gula Malaka itu konon berasal dari India. Kemudian dibawa oleh pedagang India pada waktu itu dan akhirnya menjadi hidangan di Malaka. Karena kalau kita lihat bangsa di Malaysia itu kan ada 3 ya. Ada India, ada Melayu dan ada Tiongkok. Ya barangkali dulu pedagang-pedagang India dari negeri-negeri Gujarat itu ya pergi ke Malaka membawa es itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sekitar tahun 1700 dan 1800-an menurut ahli kuliner di Malaka tersebut bahwa cendol itu konon berasal dari Persia. Di Persia bernama faludeh, kemudian dibawa ke India bernama faluda dan menjadi gula Malaka di Malaka. Ini versi yang pertama. Ya, jadi sekitar ada sejak 1700-an. Ya, berarti masih dalam koloni British ya pada waktu itu. Nah, kemudian versi yang kedua, Ming Tang ini pergi ke Indonesia. Beliau di Indonesia itu bertemu dengan ahli chef, ahli kuliner bernama Chef William Wongso. Chef William Wongso menjelaskan bahwa cendol itu sebetulnya ada sejak 300 hingga 400 tahun yang lalu. Karena menurut beliau cendol itu sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara dan cendol itu memiliki memiliki partner atau memiliki hidangan yang juga disediakan bernama dawet. Karena cikal bakal cendol sebetulnya terletak di dawetnya itu. Ya. Nah, menurut beliau di tahun 1866 ada sebuah buku dari Indonesia, ya dari Hindia Belanda maksud saya, bernama East Indies Cookbook atau dalam bahasa Inggris disebut Ost Indies Cookbook yang menjelaskan secara rinci terkait dengan pembuatan serta penyajian dari es dawet atau es cendol itu. Jadi ada sebuah buku ya yang dicetak oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1866 yang berjudul Ost Indies Cookbook berbahasa Belanda. Yang secara rinci membahas tentang bagaimana penyajian es cendol atau es dawet. Nah, beliau masih penasaran. Ming Tang ini masih penasaran, masih kepo lagi terkait dengan asal muasal cendol. Akhirnya beliau pergi ke Yogyakarta. Pergi ke Yogyakarta, beliau menemui seorang ahli sejarah bernama Fadli Rahman. Jadi beliau bertemu dengan ahli sejarah bernama Fadli Rahman dan beliau mengatakan bahwa cendol itu jauh sebelum 300 hingga 400 tahun yang lalu sudah ada di Nusantara, tepatnya di Jawa, yaitu Jawa Timur. Apa yang melatar belakanginya? Ternyata ada sebuah kakawin Jawa kuno atau naskah Jawa kuno bernama Kresiana yang dikarang oleh Empu Triguna sekitar abad ke-12 berasal dari kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalan Prabu Jaya Wijaya itu. Jadi di situ di sekitar abad ke-12 ya
ada sebuah buku yang bernama Kresiana, Kakawin Jawa, yang menjelaskan tentang cendol itu juga. Berarti kalau kita melihat dari segi sejarahnya, ya cendol sudah ada sejak abad ke-12. Wow, ini menandakan bahwa cendol itu ya memang berpotensi sekali untuk berasal dari Pulau Jawa. Dan memang cendol itu menurut ahli sejarah bernama Fadli Rahman berasal dari bahasa Jawa kuno. Cendol itu berarti bengkak. Kenapa kok bengkak? Karena dawet yang dijadikan sebagai hidangan cendol itu kalau kita lihat kan bentuknya seperti bengkak. Ini bertujuan untuk memberikan sensasi kenyal ketika dikunyah. Walaupun di beberapa daerah biasanya dawetnya nggak sama warnanya ya, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang merah, tetapi memang rata-rata bengkak bentuknya. Dan itulah alasan dari cendol karena berasal dari bahasa Jawa kuno. Itu versi yang kedua. Lalu kemudian Mingtang pergi lagi ke negaranya, balik lagi ke negara Singapura. Di sana beliau bertemu dengan salah satu kedai yang paling tua, yang paling senior di Singapura. Membeli cendol, bertemu dengan pemiliknya bernama Rezal Ahmad Yunus. Nah, Rezal Ahmad Yunus ini berpendapat kemungkinan cendol itu memang berasal dari Jawa. Kemungkinan, yang bukan kemungkinan lagi karena sudah abad ke-12 cendol itu sudah ditemui di Kerajaan Kediri berdasarkan kakawin Jawa kuno yang bernama Kresiana itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita tangkap dari kronologi sejarah tentang asal muasal cendol ini? Jadi menurut orang Malaysia, tepatnya di Malaka, cendol bernama gula Malaka. Sedangkan di Nusantara cendol berasal dari kakawin Jawa kuno bernama naskah Kresiana. Bahkan di tahun 1866 ada resep khusus yang berbahasa Belanda, bukunya berbahasa Belanda bernama Oost-Indisch Cookbook yang menjelaskan tentang bagaimana penyajian cendol dan seterusnya. Berarti bisa dipastikan bahwa cendol ini memang berasal dari Nusantara, tepatnya di Jawa Timur, ya berasal dari Kerajaan Kediri itu sekitar abad ke-12. Jadi betapa kayanya sebetulnya kuliner yang ada di Indonesia. Nah, ada juga sih YouTuber yang membahas tentang asal muasal cendol. Salah satunya adalah YouTuber Singapura berbahasa Inggris tentunya, yang mengatakan bahwa cendol itu kemungkinan ya berasal dari Jawa. Karena gula Jawa di cendol itu juga ya karena gula Jawa ya besar kaitannya dengan tanah Jawa. Karena kan kalau kita melihat cendol itu memang ada gula Jawanya ya kalau di daerah-daerah yang kita temui di Indonesia ini. Sehingga itulah kronologis atau beberapa versi dari cendol atau es cendol. Jadi mari kita cintai warisan leluhur kita ini yang bernama cendol ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan ke channel ini bahwa cendol itu memang berasal dari tanah Jawa, tepatnya di Jawa Timur, berdasarkan kakawin naskah Jawa yang bernama Kresiana di abad ke-12 dari Kerajaan Kediri. Kalau misalkan ada keterangan dan kata-kata yang kurang pas, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan referensi yang baru kepada kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, cintai kuliner Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.